Tanggal 18 September 2024 kemarin, saya tergugah membuat konten ini setelah melihat running text pada layar televisi yang disiarkan Kompas TV yang mengutip komentar Kementerian Kesehatan RI yang menyebutkan Alzheimer berbeda dari demensia atau pikun. Alzheimer penyakit serius, belum bisa diobati. Alzheimer merupakan gangguan neurologi progresif yang menyebabkan otak menyusut atau atrofi dan sel-sel otak mengalami kematian. Jika tidak ditangani secara tepat, pengidapnya dapat mengalami beberapa kondisi antara lain penurunan daya ingat, penurunan kemampuan daya pikir dan berbicara, hingga perubahan perilaku. Waspadai orang tua Anda jika sudah menunjukkan kondisi-kondisi tersebut. Segera periksakan ke dokter. Apa penyebabnya? Belum diketahui pasti. Akan tetapi, pada stadium dasar, protein otak gagal berfungsi secara normal yang mengganggu kerja sel-sel otak atau neuron dan memicu serangkaian peristiwa toksik yang berujung pada neuron yang rusak serta kehilangan koneksi satu sama lain dan akhirnya mati. Umumnya penderita Alzheimer ini berusia 65 tahun atau lebih, akan tetapi tidak mungkin juga tidak dialami orang di bawah usia tersebut. Simak saja penjelasan selengkapnya mengenai faktor risiko, penyebab, ciri-ciri, dan cara penanganan yang tepat di artikel halodoc.com. Hanya saja di dalam artikel itu tidak disebutkan pengobatannya seperti apa. Sepertinya mereka juga sepakat dengan komentar Kementerian Kesehatan RI tersebut di atas, belum bisa diobati. Betul, saya juga sepakat. Bahkan penyakit inilah yang merenggut nyawa ibunda tercinta kami awal tahun 2000 lalu di sebuah rumah sakit di Padang Sidempuan saat beliau berada di rumah adik perempuan kami yang lalu kemudian jenazahnya dibawa pulang ke kampung halaman Balige untuk disemayamkan dan dimakamkan. Sampai sekarang belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer. Harap diingat, penyakit ini sangat berkaitan erat dengan kerusakan sel-sel otak. Dan belum ada obat untuk mengatasi kerusakan sel-sel tubuh. Ingat ya, obat. Lantas, bagaimana dengan produk-produk AFC seperti SOP Subarasi, Utsukutsu, dan Hikari? Ketiga produk ini bukan obat. Sekali lagi, bukan obat. Bukan juga herbal atau ramuan aneh-aneh. Juga bukan suplemen atau semacam multivitamin. SOP Subarasi dan Utsukutsu, salah satu bahan utamanya berasal dari ikan salmon Oncorhynchus ketasalmon yang hanya terdapat di lautan Hokkaido. Sedangkan Hikari berasal dari berbagai dedaunan yang dicampur dengan beragam ingredient lain dan diolah dalam ukuran nano, sehingga dapat langsung diserap ke pembuluh darah dan saraf terkecil sekalipun. Ketiga produk ini sudah memiliki puluhan hak paten fungsi yang bisa Anda cari di Google Paten. Hak paten yang diakui bahwa 100% sudah terbukti manfaatnya. Kenapa AFC berani mengatakan kalau ketiga produk ini bukan obat? AFC bahkan mengklaim ketiga produk ini adalah nutrisi super atau makanan super. Itu sebabnya izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia mencantumkan label dengan kode ML. M untuk makanan, L untuk produk yang dibuat dan dikemas di luar negeri. Jadi ketiga produk ini dibuat dan dikemas seutuhnya di Jepang. Ketiga produk ini berkaitan langsung dengan sel-sel tubuh manusia. Memperkuat stem sel alami pemberian gratis dari Tuhan Sang Pencipta dalam memproduksi sel-sel baru, memperbaiki sel-sel yang rusak, serta menguatkan sel-sel tubuh yang lemah. Anda sepakat kalau setiap penyakit yang diderita manusia pasti berkaitan dengan kerusakan sel, entah karena sel itu mati, rusak, atau lemah? Lalu, apakah masih ada penyakit jika semua sel di dalam tubuh kita sudah berfungsi normal? Saya sudah sampaikan hal ini pada saat memberikan presentasi di Head Office AFC di St. Maurice, Jakarta tanggal 6 September 2024 lalu. Anda juga bisa menyimak materi presentasinya di channel YouTube APT Cicat. Anda ingin mengetahui produk mana di antara SOP Subarasi, Utsukutsu, dan Hikari yang dapat membantu menyembuhkan penyakit Alzheimer? Silakan hubungi saya melalui WhatsApp
0896 6668 8011. Segera hubungi saya agar orang tua Anda dapat tertolong. Jangan sampai terlambat sehingga mengalami nasib yang sama seperti yang terjadi kepada almarhumah ibunda kami. Stay healthy. Bye.